Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan agenda kita pada hari ini. Dan tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kerabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik teman-teman, Jerman. Sahabat hari ini saya sebagai moderator, saya masih tahun pertama menempuh pendidikan di Nanjing Polytechnic Institute, China. So, kalau misalnya teman-teman tanya, Fatma sekarang ada di Indo. Kenapa? Ya, karena ya masalah itu, pandemi kemarin. Oke, kemudian sebelum Fatma langsung sapa ke arahnya, langsung bicara sama ke arahnya, izinin Fatma buat bacain biografi singkat dari narasumber kita terlebih dahulu. Mohon izin ya Kak Ryan. Baik. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Stuttgart University, Jerman, dengan jurusan Renewable Energy atau energi terbarukan. Organisasi yang beliau ikuti pertama, APBI, Asosiasi Pelajar Benua Internasional. Wilayah. So, Fatma ingatnya sama Kak Ryan, silahkan langsung tulis atau ketik di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke? Ya, langsung aja Fatma sapa Kak Ryan. Kak Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Luar biasa hari ini. Baik, Kak. Saya berbahagia sekali diizinkan kawan-kawan Abdi untuk menyapa teman-teman semua melalui platform ini. Selamat selamat siang, sore, malam buat teman-teman. Masih sore ini di sini. Udah siang. Masih siang. Jam berapa nih, Kak? Jam 3 kurang seperempat. Belum jam 3, Masya Allah, siang. Oke. Nah, terus ini apa? Ini udah puasa. Ya, alhamdulillah lancar. Kita puasa seperti biasa. Oh, deket ya. Kayak orang-orang juga. Masya Allah. Oke, Kak. Ngomongin tentang Ramadan, Fatma itu penasaran deh gimana Ramadan di luar negeri. Tepatnya ya beda dong sama yang biasanya kita puasa di tanah air. Kenapa Fatma penasaran? Karena Fatma kan ini masih tahun pertama juga nih kuliah di luar negeri. Dan sayangnya untuk tahun pertama ini juga nggak. Oke, berarti kita langsung mulai nih. Ya Kak, silakan. Oke, pertama-tama Ramadan biasanya, Ramadan setiap tahun datang. Alhamdulillah kita sebagai Muslim melaksanakan puasa seperti biasa, ibadah-ibadah Ramadan lainnya.
Mungkin hal-hal yang berbeda yang bisa dirasakan di sini itu yang atau di negara lain yang juga 4 musim biasanya kalau pas kebetulan kena panas itu biasanya siangnya lama. Kalau misalnya nanti jadi kan bulan Ramadan itu setiap tahun bergeser 11 hari sekitar itu lebih cepat ya masuknya dan juga nanti berakhirnya lebih cepat. Jadi semakin kita sekarang nih semakin mendekati ke musim dingin katakanlah. Musim dingin itu Desember, Januari, Februari biasanya. Iya, Kak. Nah, Jadi masih anak aja gitu ya Kak pasanya. iya, kalau ini mendekat kalau musim sekarang ini musim semi dan Mhm. sekarang kalau nggak salah puasanya sekitar 17 jam kurang sedikit. Dan setiap hari, jadi setiap hari nanti kan besok nih semakin mendekati musim panas. Iya Kak. Kalau Nanti pertengahan kayak tahun bulan Juni, Juli itu musim panas, jadi siangnya lama dan semakin semakin lama juga siangnya, semakin panjang gitu. Nah, di sini mungkin hal yang berbeda itu kuliah. Kalau kuliah beda di hari-hari biasa tanpa biasanya itu kita kecapean karena kalau misalnya kita buka puasa jam 9 malam, terus bisa tarawih baru jam 10. Bukan, tarawih baru jam setengah 11 katakanlah. Terus jam setengah 12 atau jam 12 baru selesai tarawih. Nah, kita baru bisa tidur setelah itu. Kalau misalnya kita tarawih. Terus kita jam 3 bangun lagi untuk sahur. Jadi kalau kita misalnya biasanya malam sehari suara suara saya hmm, masuk. kedengeran gitu ya. Suara Fatma masih agak putus-putus. Nah, kalau misalnya sehari itu kan kita ada 24 jam nih. Kalau misalnya Ya. Kakak di sana puasa 17 jam berarti cuman ada sekitar 7 jam gitu ya Kak. 7 jam Ya, buat iftar tuh. buat ya. Terus buat iftar kita sholat tarawih juga terus di mana? Berarti tidur banget ya Kak. Ya, ya. Jadi kalau kita biasanya di sini mau nggak mau tidur aja. Jadi habis subuh keluar kita tidur aja lagi gitu. Mm-mm. Karena kalau misalnya kita nggak tidur pagi, kita bisa kekurangan tidur. Beda karena kondisi pandemi ini, kuliah bisa disediakan di platform online. Jadi tinggal tinggal buka kita ada Cisco Live atau ada rekaman kuliah, itu kita tinggal bisa ngikutin itu dan nggak harus ke kampus. Jadi sekarang hikmah di antara hikmah dari pandemi ini, kita punya lebih banyak fleksibilitas. Belajar di rumah ya Kak. Iya betul. Iya betul Belajar di betul. asrama lebih tempatnya. Iya di rumah. Ke tahun pertama Kakak datang di sana. Oh iya Kakak dari tahun 2017 ya Kak? Saya dari tahun Iya nggak 2017. sih Kak? Oh ya, mungkin dikenalin kalian ya. Saya dari tahun 2017 di Jerman, Januari 2017. Lulusan lulusan SMA-nya tadi disebutin saya 2016 ya. Jadi 2016, setelah itu 2017 saya berangkat ke Jerman. Nah, tahun pertama itu Nah berarti Kak gimana? gimana tadi Fatma? Fatma mau nanya ini. Ya Di pertanyaannya dulu tahun deh. pertama, Oh ya. Eh, jadi sebenarnya rasanya bercampur aduk
ada homesick, ada kita nih kayak bingung mau rindu kampung, campuran kayak rindu kampung, Heeh. tapi senang bulan Ramadan, tapi excited untuk Mm-mm. saya waktu itu ke Jerman, jadi sebenarnya persiapan untuk berangkat untuk kuliah ke luar negeri itu sudah dimulai sebelum kita berangkat ke Jerman. Dari saya ketika masih di Banjar, waktu itu alhamdulillah sempat silaturahmi untuk dengar nasihat-nasihat beliau. Salah satu yang saya pernah datangi itu waktu itu Pak Prof. Mujibur Rahman, UIN, Rektor UIN Mm. Antasari Banjarmasin. Waktu itu saya sempat sowan ke tempat beliau. Jadi Ya. ceritanya Mm. karena dari pengalaman beliau sendiri, ketika kita berada di luar negeri, minggu-minggu pertama kita berada di luar negeri itu kita excited karena kita melihat Mm. sesuatu yang berbeda dari yang kebiasaan kita. Jadi kayak kita ngerasa kayak lagi liburan gitu, lagi vacation. Sesuatu yang Iya, hal iya. yang ini kita coba kita baru gitu. Baru kita dapati sekarang. Minggu-minggu pertama, set, um, ada kesulitan memang di minggu pertama karena um, kalau bahasa, alhamdulillah saya di Indonesia sudah belajar bahasa Jerman sampai level B2. Jadi Mm-mm. ketika sudah sampai di Jerman, sudah bisa bicara ke orang. Terus, oh ya, informasi mengenai mengenai bagaimana mencari tempat tinggal, mencari makanan, masak makanan itu juga sebelumnya juga harus ditemukan, dicari dulu, dikumpulkan. Jadi sebelum kita berangkat itu harus sudah disiapkan dulu secara fisik, Terus secara benar-benar prepare. informasi dan secara mental. Mm. Nah, jadi bener yang tuh excited. Setelah itu baru kita rasa homesick. Setelah 2 minggu 3 minggu pertama baru kita rindu sama rasakan pribadi itu kita bakalan bakalan betul kangen sama sama rumah karena selama ini mungkin teman yang biasa ketemu orang tuanya, banyak teman-teman di Indonesia atau bicaranya pakai bahasa daerah. Biasanya kan ini orang-orang Banjar termasuk saya sendiri kalau kalau jadi saya nggak pernah tinggal lama di luar Banjar, baru ketika ke Jerman ini karena saya dari kecil sampai SMA kan di Kalimantan Selatan terus kan pakai bahasa Banjar sehari-hari. Ketika keluar daerah dia untuk mengekspresikan perasaan kita. Jadi kadang-kadang yang kita ekspresikan itu kurang kurang dapat feelingnya dan apa yang orang sampaikan ke kita itu harus kayak otak kita pertama datang itu kayak 2 kali kerja, translatein dulu baru mencoba paham awal-awal datang. Nah, jadi kesulitannya itu tadi homesick, kangen, tapi yang homesick ini kita sekarang udah mudah bisa telepon, bisa video call, Mm-mm. bisa gampang sekali. Kalau yang dari cerita beliau itu dulu nggak ada apanya nggak ada internet kayak kita zaman sekarang kayak gini. Iya. Nah, jadi kalau sekarang banyak banget kemudahannya, kita bisa tetap follow up, bisa tetap apa namanya komunikasi silaturahim sama orang tua, sama Mm-mm. teman-teman, guru-guru kita dengan sangat mudah di zaman sekarang. Dan yang kedua tadi bahasa. Nah, bahasa itu Iya. kalau menurut saya pribadi kesulitan itu mungkin wajar, sangat wajar ada di minder untuk mencoba bahasa orang sini. Karena ini pun ketika melihat kita belajar Indonesia, yang kebanyakan ya, walaupun memang orang Jerman berbeda-beda, kebanyakan dari mereka ketika kita bisa bicara bahasa Jerman, mereka apresiasi, walaupun kita tahu kadang-kadang yang kita bicarakan, yang kita ucapkan, kadang-kadang ada terpeleset sedikit, pengucapannya kurang sempurna, atau ada grammar yang ketukar-tukar. Tapi mereka mencoba mengerti dan menghargai usaha kita untuk belajar bahasa itu. Selain itu, ya kalau misalnya kangen sih,
Masak sih, Kangen apa kangen masak? makanan. Kalau kangen makanan, Kangen belajar masak. Dan kalau harus misalnya bisa. anak perantauan, sebelumnya Heeh, nggak bisa masak, kalau udah keluar negeri, betul. terus balik Ya, ya gitu Kak. Mungkin ada sama komunitas sesama muslim gitu, ada safar ah, Ramadan oke, atau buka bersama dan gimana tuh Kak? oke. Silakan sharing. Kegiatan Ramadan di sini, kalau dan universitas-universitas lain biasanya ada komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang beragama Islam. Jadi mereka ini Hmm. sendiri juga yang mengakomodir bagaimana sholat Jumat di kampus atau dan kalau misalnya bulan puasa biasanya mereka mengorganisir buka puasa bersama intercultural. Jadi interkultural iftar gitu. Yang datang Masing-masing biasanya negara. bukan cuma orang Islam, tapi dari teman-teman yang lain juga diundang. Nah, itu satu, Di situ. benar. Terus yang lain buka puasa di masjid, itu sama kayak di Indonesia. Menunya itu macam-macam pilihan masjid, majemuk. Masyarakat muslimnya itu dari berbagai macam daerah. Jadi kalau secara umum ada yang dari Timur Tengah sama yang dari Turki. Kalau Turki banyak banget di sini. Ini karena sejarahnya mereka sempat dulu dikirim dari Turki ke Jerman setelah Perang Dunia dan banyak komunitasnya di sini. Jadi mayoritas yang Muslim di Jerman itu dari kelompok Turki. Nah, kalau kita buat Turki, makanannya makanan Turki. Kalau kita buka puasa di tempat Arab, dapat makanan Arab. Tapi kadang-kadang juga ada yang sederhana, biasa sup, dikasih roti, dikasih kurma, yang sederhana aja juga. Tapi rasa kebersamaannya itu kita ketika melihat orang lain kadang-kadang mungkin kita di Indonesia cuma melihat orang Muslim dari Indonesia aja, tapi di Turki dari macam-macam itu bisa kita eh, tuker, kita tuh bisa ngerti kulturnya mereka, makanan mereka tuh gimana gitu. Terus ada juga sih Pelajaran selain dari benar, selain dari yang komunitas di kampus itu juga ada yang dialog interkultural dan hmm, antar agama bahkan. Jadi komunitas ini tuh komunitas Muslim, anak muda isinya, dan itu mengundang komunitas dari yang dari Kristen, Katolik dan Yahudi biasanya. Dari Yahudi sama yang Kristen sama yang Muslim di situ sama, jadi ada dialog antar agama. Itu menurut saya sangat apa ya, sangat luar biasa sekali ketika kita bisa melaksanakan itu. Itu bahkan juga bagian dari agama Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. ya Kak, benar. Bentuk toleransinya dapat banget. Luar biasa. Keren, keren, keren. Nah, berarti meski di Jerman itu tanah Eropa yang apa ya, mayoritasnya emang bukan Muslim, tapi Muslimnya tetap banyak juga di sana ya Kak. Dari mancanegara Muslim, itu yang Kakak bilang tadi. betul. Sekitar 5-6%. Hmm. Terus Ya, Kak, kalau misalnya, Fatma penasaran deh, kalau misalnya sikap sama kita. kalau dilihat masyarakat di sini terbagi dua lah secara gampangnya. Ada beberapa yang memang literasinya kurang. Jadi di Jerman ada beberapa kelompok yang katakanlah kurang terdidik. Ada terdidik ketika yang kurang terdidik kita
bergaul sama mereka, mereka distance. Mereka bacaannya kurang, katakanlah. Mereka cuma mengenal Islam dari media, mereka cuma taunya Islam itu identik dengan kekerasan, radikal dan sebagainya. Sedangkan pada hakikatnya ketika mereka mengenal secara apa itu orang Islam, apa yang dilakukan orang Islam. Kelompok kedua ini saya maksud kalau kita bergaul dengan teman-teman di kampus atau di tempat yang pokoknya lebih educated lah ya, lebih banyak buka bukunya, literasinya lebih banyak, mereka lebih terbuka. Bahkan terbuka untuk diskusi. Kayak yang saya tadi bilang, mereka hadir juga ikut untuk dialog interkultural itu. Ani dari Ani. Oh ya. Ya, kalau Anita nih saya tahu dia dari PPI juga, PPI Dunia. Suasana masjid di Jerman selama pandemi. Baru aja kemarin baru minggu lalu diberlakukan lagi di masjid-masjid di Jerman boleh dibuka, tapi yang datang bawa sajadah sendiri masing-masing. Setelah sebelumnya, juga ya, Kak, setelah sebelumnya nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar di rumah gitu ya kemarin itu sempat. Dan sekarang baru dibuka. Iya, sekarang buka itu sempat dengan syaratnya tadi jaga jarak sama bawa sejadah sendiri. Oke, halo. Kak. Gimana? Oke. Waduh, ada kawan teman-teman saya juga yang ikut. Suara saya jelas gak nih, BTW? Kalau Fatma dengar. Oh ya, kalau Fatma dengar jelas, insya Allah yang lain jelas ya. Kita berharap bersama. Yang penting informasinya nyampe. Nggak apa suaranya putus-putus, yang penting informasinya nyampe. Oke. Mengenai motivasi itu pasti tiap orang beda-beda, tapi kalau saya sendiri, saya ingin mempelajari sesuatu yang berbeda dari apa yang saya dapatkan di Indonesia. Dan mungkin di Indonesia kita ada value, ada hal-hal tersendiri pelajari dan tidak aman. Begitu juga yang saya tidak bisa. Saya ingin dengan kuliah di Jerman atau secara umum teman-teman yang kuliah di luar negeri, kita yang kuliah di luar negeri ya kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Jadi ketika orang di Indonesia, teman-teman kita punya kelebihan untuk melihat Indonesia dari lokasinya langsung, dari titiknya langsung secara kayak zoom in gitu. Kuliah di luar negeri punya kemampuan untuk secara zoom out. Dengan akses untuk zoom in di Indonesia secara langsung, karena kita nggak secara langsung berada di Indonesia. Nah, tanggung jawab kita, teman-teman yang kuliah di luar negeri ini, adalah mengintegrasikan dan mengaplikasikan apa yang kita ketahui, kita pelajari di luar negeri untuk Indonesia. Saya kira itu salah satu dari motivasi saya. Jadi, agar Indonesia itu, kita mahasiswa dimanapun masing-masing, dengan kita bisa sama-sama membangun Indonesia dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Gitu saya pikir. Kemanapun kita pergi, kita harus ingat di mana kita dilahirkan, dan di situ kita harus bisa membangun tempat kita, tanah air kita juga ya Kak.
Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Hidayati Yusrina. Kak Ryan Oh, jurusan apa di sana dan kuliahnya berbahasa Jerman atau bahasa Inggris? Silakan Kak, saya jawab deh. kuliahnya S1 di Universitas Stuttgart, jurusan saya energi Hmm, terbarukan, renewable energy. Fokusnya ke electrician energy system, yaitu apa ya bahasa Indonesianya? Em, energi apa tuh sistem Kak? yang ya, bisa bisa ke fotovoltaik atau ke wind energy lah, pengubahan energi mekanis ke energi listriknya, terus ke penyalurannya juga secara singkat kayak gitu. Jurusan Makanya itu bahasa Kakak Jerman, sebelumnya, literatur yang saya baca bahasa Jerman. Kakak sebelumnya benar-benar harus siapin bahasa juga ya Kak sebelum ke Jerman itu. Benar. Oh iya, Kalau orang Jerman kuliah itu di Jerman, mereka, ya kalau di gimana? Jerman itu mereka semuanya bisa bahasa Inggris nggak sih Kak? Atau harus dengan bahasa Jerman Kakak komunikasinya tuh? Kalau Penduduk lokal di komunikasi sana tuh gimana? Oke, kalau komunikasi sama orang-orang, kalau kita di kota bisa bahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Tapi Jerman sendiri kalau dibandingkan dengan negara lain di Eropa, saya pikir Belanda lebih lebih jago bahasa Inggrisnya. Kalau Jerman, mereka sangat menghargai bahasa Jerman. Jadi mau gitu harus harus bisa bahasa Jerman. Karena Iya. karena apa ya? Mereka tuh ketika Bahasa mereka Jerman datang ke merupakan, kita, pertama yang mereka ini kan pasti bahasa Jerman biasanya. hmm, kemarin Dan aku kita harus research tahu cara katanya bahasa meresponnya Jerman itu pertama kayak merupakan, gimana. oh iya Kak, Mm-mm. oh iya Kak. Kemarin aku research katanya bahasa Jerman itu merupakan bahasa terpenting ketiga di dunia. Wis, Dan ya jauh. seperti kurang lebih Cina juga sih Kak, mereka menghargai bahasa mereka. Jadi, tapi kalau di Cina mereka emang apa ya, lebih rata-rata tuh sulit sih nemuin mereka yang bisa bahasa Inggris gitu Ya, Kak. Apalagi kalau misalnya di pasar itu harus bahasa mereka sendiri lah. Jadi kita ya, harus belajar bahasa mereka dulu. ya, ya, betul. Di Jerman sendiri pun ada Benar kayak logat gitu ya. logat juga. Jadi kadang-kadang bahasa Jerman yang Dialeknya kita pelajari di kursus kurang lebih Indo juga sih Kak. Kita banyak bahasa daerah ya, juga gitu ya Kak. betul. Ah, benar. Aku kalau Fatma sendiri pertama dengar kata Jerman itu Fatma tuh ingatnya ini kincir angin. Apa? Kincir angin. Aku kincir angin. Itu kan yang pembangkit pembangkit apa tenaga listrik. Oh Gimana ya, tuh Kak? ya wind Aku turbine. Ya. Fatma Nah, tadi ya. lihat Instagramnya Kak Ryan ada yang gambar kincir angin itu. Benar, kalau wind Itu turbine kenapa kakak pengen kuliah ke luar negeri? Karena emang bener sih Jerman itu negara yang keunggulannya itu teknik dan sains gitu ya Kak. Dan mereka ya, sendiri punya energi terbarukan yang emang dimanfaatkan dengan baik udah gitu. betul. Ya benar-benar. Dan Jadi Indonesia saya pikir punya selain banyak banget potensial untuk kita mengembangkan renewable energy dan baru iya, sangat sedikit yang dipakai. makanya itu kakak perlu belajar di sana dan bawa ilmunya benar-benar dan sumbangin di Nah, Kalimantan Selatan deh khususnya dulu ya kak. misalnya apa namanya? Apa sih bahasa Indonesianya saya Apa lupa. tuh kak? Intensitas cahaya matahari di Indonesia itu dua kali lipat lebih banyak daripada yang ada di Eropa. Dan yang dimanfaatkan baru sangat sedikit. No, berapa Hmm. persen gitu? 1, atau saya harus lihat angkanya lagi. Tapi sangat sedikit sekali dari Oh ya kak, tentang sistem pendidikan dan kurikulum di Jerman ini sendiri gimana tuh kak? Beda kah sama di Indo atau seperti apa? sistem pendidikan Kenapa kakak jadi dari tingkat sekolahnya sendiri. Jadi sekolah dasar 4 tahun, habis sekolah dasar, sekolah menengah, kalau nggak salah 4 tahun, 4 tahun gitu. Nah, sekolah akhir, nah di tahun terakhir dari kelas 9, 10, 11, 12 itu ada 2 atau 3 secara umum.
ada namanya Hauptschule, ada Realschule, ada Gymnasium. Oke, yang pertama Realschule sama Hauptschule ini teorinya, tapi lebih banyak porsi praktiknya. Dan mereka ini ditargetkan untuk pergi ke sekolah vokasi nantinya. Sekolah Lanjut, vokasi, Kak. ya sekolah vokasi jadi lebih kayak SMK. Nah, Ke jurusan gitu ya, Kak? betul, betul. Ada. Langsung ke praktek, langsung pegang instrumen lah katakan. Nah, setelah itu, Mm. oh ya yang satunya ini, yang gimnasium ini lebih ke teori dan Mm. disiapkan untuk ke universitas. Nah, di pendidikan tinggi, katakanlah setelah kelas 12, setelah lulus ujian nasionalnya, abitur namanya, atau ada Fachhochschule. Orang Jerman biasanya kalau nunjuk begini, ini satu, ini dua. Kalau orang kita kan ini satu, dua, tiga. Satu, Ya, Fachhochschule, satu. Fachhochschule, FH katakanlah, FH biar singkat. Yang kedua, Heeh. Universität. Kalau FH, Hmm. kalau FH lebih banyak praktikumnya, lebih banyak internshipnya, lebih banyak pegang instrumennya, sekitar 70% dan 30% teori. Tapi kalau universitas, kebalikannya lebih banyak teori daripada praktek. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau dari FH misalnya, karena mereka lebih ke prakteknya, harus ngerti cara pakai alat dan sesuatu, kelasnya juga lebih sedikit, kelasnya lebih kecil. Mm. Kalau di universitas kelasnya lebih besar, tapi banyak interdisciplinary course yang kita bisa ambil. Jadi kita kuliah satu jurusan, tapi ada irisan dengan jurusan lain yang kita pelajari juga. Dan kalau di universitas memungkinkan untuk promosi ke doktor S3. Kalau dari FH nggak bisa ke S3, maksimal S2. Kecuali kalau dia pindah nanti baru ke situ, baru lewat universitas kalau misalnya mau doktor gitu. Oke, Kak. Itu sih Nah, yang terus Fatma mau nanya juga. Fatma, lanjut nih, Kak. Lanjut pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Boleh. Silakan. Oke, Fatma penasaran deh, biaya hidup di Eropa, tepatnya di Jerman itu mahal atau murah atau gimana tuh, Kak? Oke, pertanyaan Bisa dikatakan bagus. Pertanyaan bagus karena ini satu hal yang sangat penting untuk diketahui kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Jerman. Pertama saya bisa bilang bahwa biaya hidup di Eropa secara umum itu lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia. Kalau kita lihat dari seluruh Eropa, kita lihat Jerman termasuk salah satu negara yang murah biaya hidupnya dibandingkan negara lain. Nah, yang perlu kita perhatikan yang biasanya berbeda-beda harganya itu adalah biaya sewa kamar, buat minum dan sebagainya, tergantung gaya hidup kita. Terus juga asuransi. Asuransi juga wajib di sini. Jadi ketika misalnya ada sesuatu atau yang tidak diinginkan langsung tercover oleh asuransi, tapi wajib gitu. Mengenai kalau biaya kuliah biasanya kalau satu semester sekitar 200-an atau 200-an euro atau ya. Tergolong murah sih sebenarnya Ya. kalau misalnya cuma 3 jutaan gitu tuh. Tergolong murah ya, Kak? Tergolong murah kalau untuk biaya kuliahnya, tapi harus diperhatikan yang saya bilang tadi, rentnya biaya sewa itu harus diperhatikan. Kadang-kadang bisa jadi kalau di kota-kota tertentu bisa sampai 500 euro per bulan. Mahal. Kota-kota besar kayak München itu mahal. Tapi kalau di Berlin murah. Kalau di tempat Kakak? Kalau di tempat saya termasuk lumayan mahal. Kalau nggak salah nomor 2 atau wow. Wah.
Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi Jelasin. kalau di Stuttgart itu kelebihannya adalah kita punya banyak apa namanya perusahaan di dekat sini. Jadi ketika misalnya mahasiswa mau cari internship, magang, itu banyak banget kemungkinan, banyak banget peluang yang bisa kita kita bisa melamar di sana. Jadi sambil kuliah bisa sambil kerja gitu juga lah. Part Nah, time job gitu bisa. nah ini benar. Jadi mengenai biayaan yang kedua kerja karena part time job boleh. Yang ketiga beasiswa. Nah, mengenai part time job ini ada beberapa peraturan. Jadi pada dasarnya boleh. Peraturannya adalah ketika kita mahasiswa, kita nggak boleh melebihi 20 jam per minggu. Karena ketika kita lebih dari 20 jam per minggu, asuransi yang harus kita bayar itu jadi lebih mahal. Kita kan bayarnya sekarang nih asuransi harga mahasiswa nih. Kalau misalnya lebih dari 20 jam per minggu kita kerja, asuransinya jadi asuransi beda lagi kelasnya yang kita bayar. Jadi lebih mahal dan nggak worth it. Setelah Hmm. itu kita wajib bayar pajak. Maksimal pendapatan kita 450 euro. Jadi kalau misalnya kadang-kadang expense Hmm. kita lebih dari itu, ya memang sebagiannya tetap perlu ditutupi, tapi selebih itu kita bisa kerja sampingan. Nah, pilihan kerja sampingan di Jerman itu banyak banget. Yang pernah saya lakukan itu ada kerja di kampus, jadi asisten dosen waktu itu, alhamdulillah sempat merasakan. Habis itu Masya ada Allah. pilihan lain juga, ada apa namanya satu departemen yang ngurusin mahasiswa yang mau kerja di situ. Entah itu work student atau praktikum, internship aja, praktikum atau magang itu dapat gaji biasanya dari perusahaan. Lumayan gede juga nggak sih Kak itu Nah, gajinya tuh? sorry, aku masih masih bilang jenis pekerjaannya habis itu gajinya nanti. Ah, Habis itu apa oke, Kak, namanya lanjut. tadi? Selain yang itu tadi yang kayak kerja biasa, yang kerja bersih-bersih atau penjaga restoran juga bisa ngambil trinkel kasir atau di gudang macam-macam kerjanya. Nah, mengenai loan, mengenai gaji biasanya per jam dikasih minimal kalau saya nggak salah di Eropa itu 9, ya Allah. Dan itu berbeda-beda tiap sekitar 9 euro per jam minimal dan itu berbeda-beda tiap Hmm. Bundesland, tiap negara bagian. Ada yang lebih tinggi, tapi kalau nggak salah minimal 8, atau 9 euro per jam. Jadi gajinya per jam di sini. Sebenarnya lumayan mahal sih itu segitu Ya, dapat ya. Gajinya banyak per jam 10 euro. ah, dan sekarang Dan 1 euro aja sekitar 16.000 nggak sih Kak? ya betul, 1 euro 16.000, tapi 17.000. gitu ya. Hmm. Masih ada lagi Kak, lanjut. Apa lagi ya tadi mau bilang? Oh ya, dan gajinya itu pun berbeda tiap sesuai tingkat kesulitannya yang kita kerjakan tugasnya apa. Biasanya semakin menguras otak, gajinya semakin besar daripada Ya pekerjaan fisik. apa ya? Hmm. Ya emang sih apa? Gajinya besar 1 bulan itu kira-kira butuh nggak untuk tinggal dan hidup di sana tuh? Nah, kayak yang saya bilang tadi tuh, jadi sebenarnya beda-beda tiap individu sesuai gaya hidupnya. Kalau saya sih mengira-ngira 600-an insya Allah bisa. Atau lebih, 700. Tapi tergantung, makanya tergantung gaya hidup tadi. Kalau mau murah, masak. Ya, benar sekali. Itu Tapi apa di namanya, dekat hukum secara umumnya di mana-mana pun kalau misalnya mau murah, kuliah, masak. nyari makanan halal di sana. Jadi di sini Hmm. kalau misalnya masak
Kalau masak harus belanja dulu, cari bahan-bahannya. Ada katakanlah jenis supermarket biasa, konvensional, maksudnya yang biasa yang kayak supermarket modern, ada yang Jerman punya, ada supermarket yang Turki punya. Nah, kalau misalnya yang supermarket Hmm. Jerman, biasanya kalau bahan-bahan kayak biasa, susu, telur, roti, sayur-sayuran itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah Hmm. daging atau daging lah katakanlah, ayam atau sapi atau kambing, kita biasanya belinya di toko yang Turki karena mereka punya sertifikat sendiri dan cara penyembelihan sesuai. Di luar, kalau misalnya di restoran yang udah jadi, itu kita harus lihat-lihat juga mereka nih halal atau enggak gitu. Soalnya nggak sembarangan ini halal. Kalau di kampus sendiri, kalau di kampus biasanya saya sih makan yang vegetarian ya. Jadi kalau di Eropa ini ada kelompok vegetaris atau vegan yang cukup kuat pengaruhnya saya kira, dan saya pikir masyarakat Muslim harus berterima kasih kepada mereka karena mereka ini dengan keberadaan mereka ini jadi ada label biasanya di produk-produk makanan minuman. Kalau itu vegetarian biasanya tidak mengandung daging macam-macam dan kita biasanya bisa makan. Biasanya yang restrictionnya daging babi atau ini sih paling atau alkohol. Mudah Kembali, aja ya, Kak. alhamdulillah Oke, wajib berterima kasih itu. secara Kakak tidak ini, Kak. langsung. Hmm. Sebenarnya, aduh, Masya Allah. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Sebenarnya masih bagaimana nih, Kak? Lebih tepatnya kayak jalur deh. Jalurnya buat teman-teman gimana? Mhm. Lebih mudah jalur. Oke, pertama kalau beasiswa itu tergantung jenjangnya apa dulu. Dia S1 atau S2 atau S3. Kalau S1, yang saya tahu ada beasiswa DAAD. DAAD ini tapi dia tidak bisa full menutupi biaya kuliah kita. Kalau DAAD yang ada cuman yang ada untuk S1-nya cuman visiting ini, jadi seluruh studium. Kemungkinan terus kalau ada lagi Deutschland Stipendium itu juga ketika kita syaratnya harus apa namanya harus terimatrikulasi di salah satu universitas, harus sudah mulai kuliah. Ups. Baru kita bisa bisa daftar di situ Deutschland Stipendium. Jadi ada dua untuk S1 DAAD tapi cuman parsial, cuman untuk visiting atau summer school. Terus Deutschland Stipendium itu tiap tahun ada buka pendaftaran baru dan grantnya sekitar 300 euro per bulan dapatnya. Tapi harus sudah masuk kuliah dulu. Banyak pilihannya. Lebih banyak apa namanya tawarannya dan kemudahan kita bisa lebih mudah di situlah. Terus ada juga yang dari Kementerian Keuangan, LPDP, itu juga ke negara lain banyak. LPDP, tapi tahun ini saya nggak tahu kapan bukanya. Biasanya kalau musim-musim ini akhir April itu udah buka biasanya. Tapi tahun ini saya kurang tahu. LPDP, terus kalau mau jalur pribadi, ada dua jalur pribadi biasanya yang teman-teman Indonesia laksanakan kalau ke Jerman. Yang pertama langsung nih, Ya kayak gitu. atau yang pertama dulu yang au Gimana? pair. Au pair, au pair ini uh, pekerjaan sosial, jadi membantu sesuatu di keluarga orang Jerman, jadi mereka mengundang orang Indonesia atau orang manapun pergi ke Jerman melaksanakan au pair namanya.
AUPAIR, bisa dicari di Google nanti. Itu mereka kerja di sana dapat gaji dan bisa sambil belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman untuk teman-teman yang mau belajar ke sini. Setelah bisa bahasa Jerman, lulus dari, katakanlah setelah selesai au pair itu, baru dia daftar Studienkolleg, baru ke universitas dan melanjutkan kayak biasa. Nah, kalau buat S1 ya, perlu Studienkolleg. Biasanya kebanyakan teman yang melakukan itu S1. Nah, ini jalur yang saya ikuti. Pertama, terus B1, terus B2. Kursus bahasa Jerman di Indonesia punya kelebihan karena kita sudah siap lebih dahulu untuk menghadapi keadaan di Jerman. Jadi sebelum kita berangkat, kita udah butuhkan gitu. Nah, setelah selesai kursus bahasa Jerman, baru berangkat ke Jerman. Dan sebenarnya ada langkah lain sih sebelum berangkat ke Jerman itu. Pendaftaran visanya nih yang biasanya agak ribet, undangan ujian dari Studienkolleg yang mau kita datangi di Jerman. Studienkolleg itu apa? Jadi kita mundur nih ceritanya nih ya. Tapi santai aja. Studienkolleg itu adalah kelas persiapan untuk mahasiswa internasional dari luar Jerman yang mau kuliah di Jerman. Kebanyakan mahasiswa internasional wajib hadir ke Studienkolleg dulu. Kebanyakan, ada juga yang nggak wajib, yang dari luar EU, luar Uni Eropa, mau kuliah di Jerman, ke Studienkolleg dulu. Apa yang dipelajari di Studienkolleg? Bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, tergantung jurusannya nanti di kuliah mau apa. Kalau dia mau jurusan teknik atau science, dia jurusannya nanti yang dipelajari di Studienkolleg atau kelas persiapan ini yaitu. Kalau jurusannya ke sosial, pertama-tama ketika di Indonesia, itu kita harus daftar Studienkolleg dulu. Ketika sambil kuliah, sambil kursus bahasa Jerman, sambil daftar Studienkolleg. Cari informasinya tentang Studienkolleg, cari di Google Studienkolleg.de kalau nggak salah. .de atau cari aja Studienkolleg, banyak informasinya di sana. Tidak cuma hanya satu, tapi banyak, beberapa. Karena ketika kita daftar itu, yang kita dapatkan dari mereka itu adalah surat undangan. Jadi bukan admission langsung diterima, tapi surat undangan kita untuk bisa mengikuti ujian di sana. Nah, kemudian surat undangan ini baru kita pakai untuk mengajukan visa di kedutaan Jerman di Jakarta. Ya, dengan itu, dengan sulasung ini atau surat undangan itu dari Studienkolleg ini, bahwa kita akan melakukan ujian di sana, kita mengajukan visa, dan kita memenuhi syarat-syarat lainnya untuk mengajukan visa, baru kita bisa berangkat ke Jerman. Setelah di Jerman, kampus mana, kita harus berani, kita harus percaya diri, dan kita harus siap untuk ngikutin tes di berbagai titik di kampus-kampus Studienkolleg yang undangannya kita dapatkan tadi sebelumnya. Makanya saya bilang kita harus daftar ke beberapa kampus atau beberapa Studienkolleg, bukan cuma satu, karena ketika kita gagal di salah satu ujian, kita masih punya banyak cadangan tempat ujian yang lain gitu. Nah, setelah lulus itu baru masuk Studienkolleg, biasanya 2 semester, tapi ada juga beberapa Studienkolleg yang mengajukan untuk 1 semester. Jadi cuma 1 semester aja. Setelah itu baru mendaftar ke universitas tanpa perlu ujian lagi. Jadi daftar ke universitasnya pakai ijazah dari Studienkolleg sama ijazah dari SMA. Nah, nilainya biasanya digabung, baru dipakai untuk mendaftar. Oke. Terus kalau misalnya, ya? mungkin itu prosesnya ya Kak, panjang ya Kak? Ya, proses panjang tapi luar biasa.
Kalau mau nih untuk sama teman-teman yang hasil nonton atau kalau mau lebih ah, lanjut, saya dengan senang hati insya Allah kalau bisa membantu, langsung PC ke kakak aja ya kak ya. silakan dengan senang hati. Oke. Hmm. Aduh. Nah, apa tadi ya? Plus doa. Berarti poin pertama yang harus disiapin sebelum ke Jerman ini adalah bahasanya, Kak. Bahasanya sekaligus persiapan buat berarti persyaratan atau kelengkapan dokumen selain bahasa. Nah, kesiapan untuk mendaftar ke Student College itu, jadi pertama dokumen yang dipakai untuk daftar Student College ya mungkin ya. Ijazah SMA yang jelas. Iya. Dari ijazah SMA itu biasanya dikonversi ke nilai hitungan nilai Jerman karena skalanya bukan 0 sampai nilai 4 itu kayak D. Terus ada lagi nilai 5 nggak lulus. Jadi nilai kita di Indonesia yang skala 0 sampai 100 harus di Iya. astagfirullah Aldo. Harus dikonversi ke nilai Jerman baru kita bisa daftar itu. Dan juga diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah ke bahasa Jerman. Jadi dokumen kita itu diterjemahkan ke Jerman. Terus sertifikat bahasa kita juga dipakai untuk mendaftar. Jadi biasanya dua itu, ijazah sama sertifikat bahasa dipakai untuk dikirim dan diupload. Jadi diupload di websitenya atau di pendaftarannya online-nya Student College itu, sama biasa di amplop coklat, kita isi, kita tanda tangani, jangan sampai lupa, kita kirim ke mereka. Biasanya dokumennya itu, 3 formulir, ijazah, sama sertifikat bahasa. Baik, Kak. Nah, ya sebentar lagi kita aja deh, Kak, daripada ke Oh ya, ini. itu Pertanyaan ada terakhir. sahabat saya yang komen. Saya tanyain Kak Ryan sudah punya pacar orang Jerman belum Kak? Oh, alhamdulillah Mau belum. dijawab? SMA-nya beda. Tapi masih saling berhubungan, saling kontak-kontakan ya Kak? Masih dia kuliah di Saling Berlin. jalin. Nah sama aja. Aldo, Nah, Aldo tekeluk Rizky bahasa kuliah di Manjinya Berlin. adalah tuh kasih Masya emat love Allah. tuh. Masya Allah. Sehat, Jadi Kak, Aldo. pertanyaan terakhir. Suka dukanya kuliah dan tinggal di Jerman? Eh, Mungkin pengalaman tak terlupakan. pengalaman yang saya pikir ini deh. Em, kalau saya boleh bilang, kita tentunya ketika kita berada di luar negeri itu kita merupakan representasi dari siapa kita gitu. Saya kan apa yang saya bawa yaitu merepresentasikan orang Indonesia dan orang Islam. Apa yang teman-teman orang Jerman lihat dari saya itu merupakan satu nilai yang harus dipertanggungjawabkan lah katakan. Nah, suatu saat saya pernah ingat ini. Jadi saya itu kita sama teman di kuliah lewat satu jalan di kampus, jalan-jalan bareng, terus di tengah jalan tuh ada pecahan kaca. Saya tuh ingat saya ambil pecahan kacanya, taruh ke pinggir, dimasukin di tempat sampah. Terus teman saya tuh bilang, kamu kok sampai ngapain sih gitu, kayak kayak eh, kayak kamu tuh ada manusiawi apa, ada sisi sesuatu yang mungkin dia nggak temukan di orang lain. Belum Atau Kakak jadi lihat. teman saya ini ternyata dia mengamati setiap gerak gerik kita gitu. Nah, dari sini kita tuh bisa katakanlah
yang tadi kita bicarakan, banyak orang yang mengenal orang Islam itu hanya dari media, nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika kita mau bicara kepada mereka secara lisan, secara langsung gitu, kadang-kadang sulit. Tapi ternyata dengan hal yang sangat ringan memindahkan itu tadi ke itu, teman saya itu jadi nanya, bukan saya yang bilang ke dia, tapi dia yang nanya ke saya. Mereka langsung mikir juga ya, Kak. Iya, langsung jadi kayak ternyata perbuatan itu walaupun sekecil itu lebih bisa menyampaikan pesan daripada kita berbicara. Punya nilai. Punya nilai. Jadi teman-teman dimanapun, tadi itu pertanyaannya apa sih, kok jawabannya ke sini? Tadi pertanyaan kan pengalaman itu, pengalaman yang tak terlupakan. Nah,